wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam bahagia. Pada kesempatan kali ini kami akan mensimulasikan praktek coaching. Adapun para pemeran praktek coaching kali ini antara lain yaitu 1. Bapak Ahmad Hairani Marsab sebagai coach, yang kedua Bapak Ijun sebagai coach, dan yang ketiga saya sendiri Asep Saipudin sebagai pengamat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Jun. Siapa Pak? Baik, kan? Gimana kabar nih, Pak Jun? Alhamdulillah baik, Pak Ahmad. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Pak. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya, Pak Jun ya. Amin, Pak Ahmad. Mudah-mudahan juga berbalik buat Pak Ahmad. Semoga Pak Ahmad sehat selalu. Amin. Ini ngomong-ngomong, kemarin ada kabar katanya Pak Jun mau ngobrol-ngobrol ya? Iya ini Pak, sekedar ngobrol-ngobrol aja. Sekaligus jadi bahan refleksi saya dalam proses pembelajaran saya di sekolah. Oh gitu. Emang ada masalah apa, Pak Jun, jelas? Ini Pak, saya punya murid. Ya, kemudian murid saya di kelas ini ketika ada pembelajaran, ada tugas kelompok nih Pak. Ya, tugas kelompok ini siswa tersebut selalu tidak mau untuk mengerjakan tugas secara berkelompok Pak, dengan berbagai macam alasan. Dia tidak mau bekerja sama juga dengan teman-temannya. Oh, dia tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya? Betul Pak. Memang alasan apa yang biasanya diberikan murid tersebut, Pak Jun? Alasannya Pak, banyak. Salah satunya ketika dia kerjasama dengan temannya, temannya hanya mengandalkan dia saja gitu Pak. Oh, jadi dia merasa dibebankan gitu ya sama teman-temannya ya? Betul Pak, betul. Memangnya tugas apa yang biasanya Pak Ijun berikan ke anak dan dikerjakan secara berkelompok, Pak Ijun? Tugas yang saya berikan Pak Ahmad, ya, itu berupa pemahaman materi yang sudah disampaikan dengan memberikan ya beberapa bahan untuk diskusi di Pak Ahmad. Misalnya kayak seperti baru ini nih, ya di pelajaran bahasa Indonesia, ya, dan materi untuk yang membuat laporan pengamatan. Nah, anak setelah menyimak video, ya, kemudian mendengarkan penjelasan dari saya. Nah, di sini Pak Ahmad, ya, sekaligus saya memberikan LKPD, ya, untuk membahas atau mendiskusikan laporan pengamatan, ya, yang terdapat dalam sebuah teks cerita. Namun nih Pak Ahmad, jadi anak tersebut nih, ya, anak tersebut itu setelah mengerjakan tugasnya, dia ingin mengerjakan tugasnya tersebut dengan sendiri, Pak Ahmad. Oh, jadi tugas yang Pak Ijun berikan merupakan membuat laporan tentang sebuah teks cerita. Betul Pak Ahmad, betul. Nah, LKPD tersebut diberikan secara berkelompok, namun tidak dikerjakan secara berkelompok, Betul. melainkan hanya anak tersebut yang mengerjakan. Betul, betul Pak. Nah, jadi tidak ada interaksi di situ ya. Betul. Untuk prestasi anak tersebut kira-kira seperti apa, Pak Ijun? Untuk anak tersebut prestasinya sangat bagus Pak Ahmad. Anak juga itu termasuk anak yang pandai di dalam kelasnya, dia bisa memahami dan bisa mengerjakan dengan semampunya. Tapi setidaknya saya menginginkan anak tersebut itu Pak bisa bekerja sama dalam kelompoknya, bukan mengerjakan sendiri. Oh, berarti anak ini sepertinya sangat diandalkan ya oleh teman-temannya ya. Sepertinya Tapi menurut Pak Ijun nih kira-kira ya Pak. tugas yang Pak Ijun berikan secara kelompok itu menimbulkan stimulus untuk berinteraksi nggak antar teman atau antar murid, Pak? Kayaknya kurang Pak. Oh, Oke. iya Pak Ijun, sebab kalau saya perhatikan tugas yang Pak Ijun berikan ke anak-anak itu belum terlalu menimbulkan interaksi antar murid, meskipun itu seharusnya dikerjakan secara berkelompok. Mungkin ya Pak, ya mungkin. Soalnya ini Pak, ini bentuknya diskusi. Iya. Membuat laporan dari pengamatan teks cerita nih.
Terus anak ini kan pandai di kelas Pak Ahmad, ya kan? Mungkin dia ingin menyelesaikan tugas secepatnya, Oh, tapi teman-temannya terlalu mengandalkan dia untuk Iya. menyelesaikan tugasnya, gitu Pak Ahmad. Gitu. Kira-kira nih menurut Bapak, apa yang bisa Bapak lakukan agar anak-anak tidak mengandalkan satu sama lain? Artinya bisa bekerja kelompok gitu, dia bisa bekerja sama. Apa yang bisa Bapak lakukan? Bisa sih Pak, kayak misalnya nih ya, mengganti jenis tugas seperti mengerjakan proyek. Ya. Ya, di dalam proyek itu tentunya anak akan membagi tugasnya sesuai jumlah kelompok seperti itu Pak Ahmad. Oh, seperti itu. Apakah tugas tersebut bisa diterapkan di pelajaran bahasa Indonesia tadi ya? Ya betul, bisa sepertinya Pak. Bisa saja Bisa ya. saja. Saya kira Pak Ijun sudah menemukan solusi dari permasalahan Pak Ijun di kelas tadi. Dengan mengganti tugas yang tadinya hanya membuat laporan, berdiskusi, Betul. menjadi tugas proyek dan membagi tugas anak di setiap kelompoknya. Ya, gini sih Pak Ahmad ya. Saya akan mencoba nih mengatasi Iya. masalah ini dengan mengubah jenis tugasnya yang tadinya hanya berdiskusi ya menjadi pekerjaan proyek kan Pak Ahmad. Nah, ini yang melibatkan semua anggota kelompok atau saya membagi Sangat bagus apa yang Pak Ijun rencanakan itu. Tapi ini kira-kira kapan bisa diterapkan di kelas ini Pak untuk anak-anak agar bisa bekerja sama dalam kelompok? Kebetulan sepertinya besok di kelas saya ada pembelajaran ya Pak, yang kegiatannya bisa dilakukan secara berkelompok. Oh, besok. Besok, betul. Pelajaran apa itu Pak? Pelajaran bahasa Indonesia. Oh, pelajaran bahasa Ini Indonesia. pas ada. banget gitu besok. Iya. Sepertinya menarik Pak untuk ditunggu. Saya juga nggak sabar nih mau lihat apakah ada perubahan di kelas Pak Ijun dalam hal bekerja sama antar murid kira-kira. Ya, baik Pak, saya juga penasaran sebetulnya. Iya. Banget. Ya gimana barangkali hasilnya juga bisa saya refleksikan dengan Bapak. Oh, dengan senang hati Pak Ijun. Iya. Silakan, saya terbuka dengan Baik, terima kasih Pak Ahmad atas meluangkan waktunya. Kemudian bisa menemani saya untuk mengobrol tentunya ya. Iya. Sampai bisa membantu saya menemukan sebuah solusi dari permasalahan saya. Iya Pak Ijun. Lain waktu mudah-mudahan kita bisa mengobrol lagi ya Pak. Siap Pak Ijun, siap. Baik Pak, saya pamit dulu ini. Iya. Ya. Oke Pak, baik. Baik Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekianlah simulasi praktek coaching dari kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.